Solo adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja yang secara harafiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Asap yang arahnya ke bawah artinya ritus-ritus persembahan untuk orang mati yang dilaksanakan sesudah pukul 12 ketika matahari mulai bergerak menurun. Rambu Solo sering juga disebut Aluk Rampe Matampu. Ritus-ritus di sebelah barat, sebab sesudah pukul 12 matahari berada di sebelah barat. Oleh karena itu, ritus-ritus persembahan dilaksanakan di sebelah barat Tongkonan, rumah adat Toraja. Upacara Rambu Solo di tanah Toraja memerlukan biaya yang sangat besar atau mahal. Pada pesta kematian Rambu Solo dilakukan pemotongan ternak kerbau yang tidak sedikit. Upacara Rambu Solo berasal dari kepercayaan Aluk Todolo. Istilah Aluk Rambu Solo terbangun dari 3 kata, yaitu Aluk keyakinan, rambu asap atau sinar, dan turun. Dengan demikian, Aluk Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilaksanakan pada waktu sinar matahari mulai turun atau terbenam. Sebutan lain untuk upacara ini adalah Aluk Rampe Matampu. Upacara Rambu Solo sudah dilaksanakan dimulai kira-kira abad ke-9 Masehi dan dilaksanakan turun-temurun sampai saat ini. Upacara ini merupakan sebuah transaksi ekonomi raksasa yang melibatkan dan memberi keuntungan bagi banyak pihak. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, upacara kematian itu mulai disisipi dengan aktivitas ekonomi. Perekonomian Rambu Solo menjadi sumber pendapatan bagi berbagai profesi sosial, antara lain ternak babi dan kerbau, jasa pembawa acara, salon, dan dekorasi, serta sound system, listrik, pelapak kaki 5, industri rokok, logistik makanan, tua, ikan, sayur, beras, gula, kue tradisional dan modern, air kemasan, kopi, teh, dan lain-lain. Pemberian babi atau kerbau kepada keluarga yang sedang menghadapi Rambu Solo sebagai tanda ikatan darah daging Rabu. Membawa babi atau kerbau pada orang dalam Rambu Solo menandakan adanya ikatan keluarga seperti kerabat atau adanya hubungan karena perkawinan dan kenalan yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Ada 2 jenis pemberian hewan dari keluarga atau kenalan pada orang yang sedang menghadapi pelaksanaan upacara Rambu Solo, yakni pemberian sebagai tanda kasih atau turut berduka, pauemata, sebagai kerabat, dan pengembalian pemberian yang telah diterima di masa lalu, tangkean suru, dan sudah ada rezeki untuk dikembalikan. Dalam Rambu Solo, jenis upacara ditentukan oleh status orang yang meninggal. Dalam masyarakat Toraja dikenal sebagai tanah atau kelas sosial atau kasta. Ada beberapa strategi upacara Rambu Solo sebagai berikut. 1. Didedekan palungan berlaku untuk semua tanah. 2. Disili berlaku untuk semua tanah. 3. Dibai tungga berlaku untuk semua tanah. 4. Dibai apa berlaku untuk semua kelas. 5. Tedong tungga berlaku untuk semua kelas. 6. Tedong telu atau tulung bongi dikhususkan untuk tanah karurung ke atas. 7. Tedong pitu limang bongi eksklusif bagi anggota tanah basi. 8. Tedong kasera pitung bongi eksklusif bagi anggota tanah basi dan tanah bulaan. 9. Rapasan eksklusif bagi anggota tanah basi dan tanah bulaan. Jenis upacara pertama dan kedua diselenggarakan untuk kematian anak. Jenis ketiga dan keempat berlaku hanya bagi para budak. Jenis kelima berlaku untuk semua kelas, termasuk budak,
asal sanggup menanggung biayanya. Dengan alasan ekonomis, jenis upacara ketujuh merupakan yang paling sering dilaksanakan. Tingkatan dalam upacara rambut solo menunjukkan strata sosial masyarakat. Tingkatan tersebut memiliki 4 macam, yaitu 1. Upacara dasili merupakan upacara pemakaman level paling rendah. Dalam Aluk Todolo, upacara ini untuk tanah terendah dan untuk anak yang belum bergigi. 2. Upacara Dapasang Bongi merupakan upacara untuk rakyat biasa, rakyat merdeka. Upacara ini hanya memerlukan waktu 1 malam. 3. Upacara Dibatang atau Digoya Tedong merupakan upacara untuk bangsawan menengah, tanah basi, dan bangsawan tinggi yang tidak mampu. Upacara ini menyembelih 1 ekor kerbau setiap hari. Selama upacara berlangsung, kerbau diikat pada patok dan dijaga sepanjang malam dan tidak tidur. 4. Upacara Rapasan merupakan upacara untuk bangsawan tinggi, tanah bulaan. Biaya yang besar dan menyelenggarakan upacara rambut solo ditanggung oleh seluruh anggota keluarga. Setiap keluarga berpartisipasi dalam acara tersebut. Partisipasi dilakukan dengan menyerahkan harta benda yang dibutuhkan dalam upacara, terutama ternak hidup seperti kerbau atau babi. Upacara rambut solo di Tanah Toraja memerlukan biaya yang sangat besar atau mahal. Biaya yang tinggi tersebut disebabkan oleh banyaknya kerbau dan babi yang dikorbankan dan lamanya upacara dilaksanakan. Biaya yang besar dalam upacara rambut solo untuk melakukan pengorbanan utama berupa penyembelihan kerbau, belang atau tedong bunga. Selain mengorbankan kerbau belang, upacara rambut solo juga mengorbankan kerbau biasa dan babi, yang jumlahnya mencapai ratusan ekor, bahkan ribuan ekor, sehingga keseluruhan biaya dapat mencapai miliaran rupiah. Pengeluaran dalam perspektif budaya dilakukan dalam kegiatan perayaan adat. Tidak memiliki keterkaitan dengan perolehan pendapatan sebagai ikutannya, walaupun pengeluaran untuk perayaan tersebut membutuhkan pengeluaran biaya yang sangat besar. Untuk mempersiapkan upacara rambut solo, didahului oleh beberapa aktivitas yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan upacara tersebut. Kegiatan-kegiatan pendahuluan sebelum upacara dilaksanakan, yakni acara pertemuan keluarga, pembuatan pondok-pondok upacara, penyediaan peralatan upacara, dan persediaan kurban dalam upacara. Pada pesta kematian atau rambut solo, dilakukan pemotongan ternak kerbau yang tidak sedikit, dan bagi orang Toraja, kerbau dijadikan sebagai hewan kurban dalam acara ritual pada upacara adat kematian atau rambut solo. Jumlah kerbau dalam prosesi rambut solo yang dikurbankan menyesuaikan stratifikasi masyarakat suku Toraja. Bila golongan rapasan, golongan bangsawan meninggal dunia, maka jumlah kerbau yang akan dipotong untuk keperluan acara jauh lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang bukan keturunan bangsawan. Untuk keluarga bangsawan, jumlah kerbau bisa berkisar dari 24 sampai dengan 100 ekor kerbau. Sedangkan masyarakat golongan tanah basi atau golongan menengah diharuskan menyembelih 8 kerbau ditambah dengan 50 ekor babi. Lama upacara sekitar 3 sampai 7 hari. Tapi sebelum jumlah itu mencukupi, jenazah tidak boleh dikuburkan di tebing atau di tempat tinggi. Maka dari itu, tidak jarang jenazah disimpan selama bertahun-tahun di atas rumah atau di atas tongkonan rumah adat Toraja, sampai akhirnya keluarga almarhum dapat menyiapkan hewan kurban merupakan sistem pengetahuan dalam tradisi rambut solo, merupakan peristiwa yang nyata dan sudah dilakukan secara turun-temurun di Toraja. Mayat yang ada di dalam peti akan diarak
dan dibawa ke tempat terakhirnya agar segera menghadap ke Tuhannya. Mayat itu nantinya akan dikuburkan di tebing. Rambu Solo memiliki beberapa sistem simbol yang dapat diketahui. Melalui peristiwa yang terjadi dalam tradisi tersebut, sistem simbol yang terdapat pada Rambu Solo adalah simbol dalam ritual, simbol nyanyian, simbol bangsawan, simbol arwah, simbol melayat, dan simbol kerbau. Ritual dalam Rambu Solo terdiri di atas Mapasulu Mangiru Batu, Mapapangkelo, Mapasonglo, Mantau Tedong, dan Mapasulinga. Gotong royong tolong menolong saling percaya antara warga masyarakat dan adanya jaringan yang terbentuk dari hubungan sosial sehari-hari merupakan nilai luhur yang terdapat dalam upacara Rambu Solo yang ada dalam lingkungan masyarakat Lembang Lea.